Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat jiwa. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Tapi lebih banyak saya membahas tentang anxiety. Saya bukan dokter, kemudian saya juga bukan orang pintar, tetapi saya hanyalah orang yang pernah mengalami anxiety bertahun-tahun seperti itu, sampai dengan proses kesembuhan yang saya dapati saat ini seperti itu. Banyak hal yang saya alami, banyak hal yang saya lakukan ketika terkena anxiety, dan di zaman sekarang penyakit anxiety itu agak booming seperti itu, agak banyak yang terkena kecemasan-kecemasan berlebihan atau anxiety disorder seperti itu. Banyak orang-orang yang merasakan sesuatu itu terjadi pada dirinya, padahal ketika diperiksakan itu semua baik-baik saja. Semua tekanan darah, gula, kolesterol semua normal, tetapi yang dia pikirkan adalah ada sensasi di bagian tubuhnya seperti itu. Nah, ini karena kesalahan berpikir, ini karena pikiran yang overthinking, kemudian memendam permasalahan-permasalahan itu yang kemudian terakumulasi sehingga menjadikan seseorang menjadi anxiety disorder seperti itu. Nah, penyakit anxiety ini adalah salah satu jenis penyakit yang cukup melelahkan. Paling jengkel ketika ini muncul di tengah keramaian ataupun di tengah rapat ataupun pesta seperti itu. Ini yang membuat sensasinya sangat luar biasa. Mau pingsan, tidak pingsan-pingsan. Mau sakit kepala, tidak sakit-sakit. Kemudian diperiksakan ke dokter semuanya normal. Ini sedikit membingungkan bagi para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis. Kadang juga badan terasa lemas, jantung berdegup kencang, dan tidak terjadi apa-apa seperti itu. Itulah sensasinya yang sangat luar biasa. Nah, yang saya mau sampaikan kepada teman-teman yang berbagi pengalaman itu bagaimana kemudian kita menjaga pola pikir kita agar tidak cepat lelah. Kenapa? Karena saya dulu cepat sekali lelah. Padahal tidak ada aktivitas yang saya lakukan. Saya tidak berjalan kaki, saya tidak keluar naik motor, saya tidak keluar naik mobil, saya tidak melakukan lari-lari. Saya tidak melakukan apa-apa, tetapi lelah, capek. Kenapa? Karena pikiran saya, pola pikir saya yang salah. Saya di rumah, 3 bulan, setahun tinggal di rumah, tapi tetap saja capek. Itu karena pikiran saya yang membuat saya capek. Nah, kalau teman-teman merasakan mudah lelah, capek, tetapi tidak melakukan apa-apa, berarti yang salah ada di pikiran. Inilah kemudian yang kita rubah polanya. Pola pikir kita ubah. Pola pikir kita rubah. Jangan memikirkan sesuatu terlalu panjang. Jangan memikirkan sesuatu itu terlalu kusut, terlalu berlarut-larut. Itu akan melelahkan dan membuat kondisi fisik teman-teman pasti lelah, pasti capek. Saya sendiri merasakannya. Saya tidak melakukan aktivitas fisik, tetapi saya capek, saya lelah. Karena semua tekanan-tekanan batin, semua tekanan-tekanan emosional itu membuat kita menjadi lelah. Jadi yang harus kita ubah, yang harus teman-teman ubah adalah pola pikir. Caranya adalah teman-teman fokus sama satu kegiatan. Kalau hari ini teman-teman berkegiatan di rumah, itu fokus. Misal mencuci pakaian ataupun cuci piring, itu ternyata menurut penelitian katanya ketika kita mencuci pakaian ataupun mencuci piring itu menurunkan kadar kecemasan seseorang seperti itu. Jadi coba teman-teman main air, coba teman-teman melakukan aktivitas bersih-bersih di rumah. Janganlah yang terlalu berat. Mencuci piring misalnya itu kan tidak terlalu berat. Kemudian mencuci pakaian itu juga tidak terlalu berat menurut saya. Jadi teman-teman bisa merubah pola pikir teman-teman itu sehingga tidak mudah lelah. Karena ternyata semakin kita memikirkan sesuatu yang tidak ada ujungnya, itu membuat kita menjadi lelah. Saya merasakan sekali itu. Saya tidak melakukan apa-apa, kemudian capek, kemudian lelah. Dan itu yang
membuat saya menjadi terbelenggu oleh anxiety ini seperti itu. Anxiety ini itu adalah penyakit yang saya bilang sekali lagi bahwa sangat melelahkan seperti itu. Tetapi ketika kita bisa mengatur, kita bisa membuat pola yang sangat baik itu, maka ini adalah jenis penyakit yang cepat sembuh seperti itu. Karena ketika kita melakukan pola pikir yang baik, maka semua penyakit itu akan jauh lebih baik seperti itu. Jadi teman-teman usahakan pola pikirnya dijaga. Pola pikirnya dijaga itu dengan cara melakukan aktivitas harian yang tentunya misalnya bersih-bersih rumah, kemudian berjalan kaki. Itu aja teman-teman yang lakukan. Pola pikirnya dirubah. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa kenapa badan kamu kurus, kenapa jarang kelihatan, kenapa kelihatan tidak fresh. Itu jangan diambil hati, itu jangan dipendam terlalu lama, itu dicuekin saja. Kita rubah pola pikirnya itu, kita rubah mindset cara berpikirnya itu, karena kalau kita berhasil merubah cuek dengan apa yang orang lain katakan, maka kita akan jauh lebih baik seperti itu. Yakin dan percaya. Jadi pola pikirnya diubah, jangan terlalu fokus sama anxiety, jangan terlalu fokus sama sensasi, jangan terlalu fokus sama keluhan-keluhan, baik itu di seluruh tubuh. Jangan terlalu fokus ke situ. Kita rubah pola pikirnya. Misalnya hari ini saya merasakan nyeri-nyeri di bagian dada, itu dicuekin saja karena itu adalah salah satu sensasi dari anxiety seperti itu. Nah, barangkali itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore ini. Semoga teman-teman bisa cepat pulih, cepat membaik, dan teman-teman bisa merubah pola pikirnya menjadi jauh lebih baik, sehingga anxiety, GERD, dan psikosomatis bisa teman-teman sembuh dari penyakit ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat.